Kali nanti ada tes DNA yang kedua yang menyatakan hal yang sebaliknya. Dan menurutku harusnya tidak mungkin. Kalau ada tes DNA yang kedua hasilnya sebaliknya, waduh gempak lah dulu. Iya, lu pergi ke rumah sakit lain, itu darah A itu nggak berubah, darah lu A gitu. Oke, anggaplah, wah ternyata salah darah lu B. Berarti kan pihak dari kedua rumah sakit ini melakukan kesalahan. Ada salah satunya kemungkinan. Asli. Perang lagi. Yuk guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten menarik yang sedang trending dan viral. Kita akan mengulas secara mendalam kasus-kasus tersebut secara objektif dan dari berbagai sudut pandang ya teman. Jadi pastinya buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Ketika kalian klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin makasih juga. Oke, jadi kali ini gue pengen ngebahas klarifikasi baru dari Denny Sumargo yang terima tantangan tes DNA. Dan dia juga menceritakan dulunya dia sempat diteror ya. Wah, sehebat itu ya dulunya. Kalau dulu kan Denny Sumargo ya nggak punya kuasa gitu ya. Dan di sini gue tadi udah sempet nonton juga karena gue bakal ngambil inti-intinya aja dari klarifikasi ini yang paling penting ya. Jadi biar mempersingkat aja yang gue bahas. Dan sumpah klarifikasinya gue tadi nonton itu asik banget pembawaan Denny Sumargo. Kayak enak aja gitu. Beda banget dari klarifikasi DJ Ferni ya itulah. Oke, langsung aja kita mulai ya videonya. Salah satunya apa aja yang dibawa hari ini kok? Ini kan peristiwa juga semua kita buktikan ya dari media cetak, media elektronik ya kan semua kita ini termasuk Saksi. Komen-komen yang memang mengarah juga itu kita masukkan juga. Berarti apapun dari pihak Vina sendiri dimasukin ya kan terkait sindiran-sindiran di Instagram dan segala macam. Oh iya, ini bukannya ini lagi udah nyata-nyata ya. Iya. Apa yang disampaikan itu ditujukan ke Densu. Kerugiannya sendiri nih kok seperti apa sih itu? Tadi udah disampaikan juga. Jadi kalau kita kan memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua gitu. Termasuk peneroran, saya mengalami teror dulu kan berapa kali, teror segala macam. Jadi itu kita masukkan semua. Nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik. Nah kira-kira valid atau enggak nanti penyidik semua. Jadi Denny Sumargo tuh pernah diteror ya. Ya dulu DJ Ferni kan karirnya masih bagus juga ya. Dulu dia kan seorang DJ ya. Ya kenalan orang-orang banyak. Oh jadi Denny Sumargo dulu sempat diteror guys. Jadi ini sekarang dimasukin laporan yang terbarunya. Oke, berarti udah sedendam itu ya dia sama DJ Ferni ya, susah banget. Terornya dalam bentuk apa kok? Hah? Terornya dalam bentuk apa kok? Dulu Yeah. Saya pernah ada orang ngaku-ngaku Intel lah di depan kosan saya. Terus si orang ini juga pernah datang dengan pacarnya ngamuk di depan kosan saya pernah. Orang itu siapa? Ya si VH itu Lapor. Oh, mungkin udah Tuh dia udah punya pacar. Kenapa pacarnya itu tidak dites DNA? Kenapa itu pacarnya tidak dites DNA gitu kan? Itu apa yang kita Kenapa? Pertanyaannya seperti apa gitu? Ya, pokoknya ada 23 pertanyaan. Kaitannya tentu dengan yang jadi itu dulu. jelas lah. Oh, ini soal laporan kan awalnya kan soal pencemaran nama baik kan. Tapi kan selanjutnya kan juga ada yang keraguan soal instansi. Ada nggak sih itu masuk laporan baru mengenai yang pertanyaan tes DNA kedua si pihak pelapor mengajukan instansi ini sendiri hasil tes DNA-nya? Pinter nih, ini gue suka nih pertanyaan wartawannya. Jadi kan saat podcast Dr. Richard ya cukup blunder juga sih ya. Ada ya pengacara ikut podcast ya, tapi nggak apa-apa, gue senang. Jadi emang kayak menyudutkan RSCM ya. Apakah RSCM ini bakal ngelaporin juga nih? Oke, ini pertanyaan yang mantap nih. Apa nih kata dia? Oh, kita masih fokus di pelaporan pertama dulu. Jadi pelaporan pertama ini yang nggak ada menjadi laporan fokus kita. guys. Setelah pelaporan pertama ini nanti sudah bergulir oleh penyidik segala macam, hasilnya udah seperti apa, baru kita akan fokus ke yang lain-lain karena
Di sini kan posisinya gini, aku membuat pelaporan itu bukan untuk mau ribut atau perang. Saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum. Karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga gitu loh. Jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu. Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan gitu loh. Dan Asli kalau lah. beralibi bahwa itu bukan buat saya katanya seperti itu kan alibi dari pihak mereka. Nanti kita bisa buktikan itulah selama proses penyelidikan dan penyidikan. Ya, benar. Selalu diangkat ya. Begitu udah redup, DJ Fanny selalu muncul buat nanyain tes DNA. Agak pinter sih. Jadi penengahnya itu polisi ya. Jadi ya si DJ Fanny ini nggak bisa kayak air ya, hilang datang gitu ya. Kabur-kaburan, mantap juga sih. Ya, kita lanjut lagi. Sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Iya sharing. Saya ini mau pakai acuan pernah difitnah. Bukan sama dia di podcast. Sebenarnya kan bukan masalah mulai dan duluan yang mulai di podcast Dan ini terpenuhi unsur pidananya. karena kan bukan masalah. itu bahwa Koko duluan yang mulai di podcast Ya, ini kan sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah difitnah. Bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Oh, ini Iya sharing. Saya ini mau pakai acuan Ini ngebahas podcast ya yang di mana Dr. Richard podcast sama Densu kalau nggak salah ya pada waktu itu. Jadi emang Densu nyeritain masa lalu dia. Ya setahu gue podcast ya emang kayak gitu. Bahkan Deddy Kobuzer juga nyeritain kalau dia ada masalah ya. Ya namanya podcast buat tempat sharing gitu ya. Berbagi ilmu. Yang mulai ya bukan Densu tapi si Ono merasa tersindir gitu ya dengan podcastnya. gitu. Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup. Saya ini kan bukan orang pintar. Pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang. Karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama Tuhan, udah gitu aja. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus maklumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan gitu, dan saya lihat unsur itu bisa masuk ke dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya, itu kita luruskan secara hukum. kode sebelah pihak sebelah ini tega maksudnya sampai akhirnya mau memenjarakan Cherry nggak sih? Jadi gini, tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang Mas Denny tega menjarain orang, enggak. Kalau saya tega menjarain orang, dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar secara valid, saya sudah difitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus. Nggak bagus buat keluarga saya, nggak bagus buat anak yang dia bilang, anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan. Nggak ada bagusnya. Jadi kita bawa ke ranah hukum supaya dihukum, diselesaikan dengan baik. Jadi Nah, pinter ya. Ya. Menjual kesedihan nih guys. Gue jadi inget kasus si Ono. Ya. nafsu banget tanya apa? Tes DNA di Singapura gimana kok? Ya diatur aja. Kan babangnya sudah ngomong, wah. Kan saksi kalian loh saksi. Jadi kan udah oke aja. Mau di mana aja boleh. Udah ada tanggalnya belum sih? Oke, tanggal sekian kita berangkat ke Singapura. Saya nggak pernah dikabar-kabarin apa-apa. Saya Belum ada capek. obrolan sama pihak sana belum untuk tes DNA selanjutnya? Saya sudah ngubungin bapak pengacaranya secara pribadi langsung. Saya nggak tahu itu dia atau bukan. Silakan Pak. Maaf Pak ya. Ganggu ya Pak. Kok udah nggak ada ya kasus ini Mbak? Jadi ini kata pengacaranya kemarin di podcastnya Dr. Richard emang mau diadain tes DNA ya guys. Jadi emang 2 kali katanya DNA di Singapura itu kalau nggak salah di 2 rumah sakit berbeda. Ini kalau bakal beda hasilnya bakal dipertanyakan. Nah ini yang milih rumah sakitnya dari pihak si Giovanni karena dia ngerasa nggak puas ya gara-gara Densu yang milih rumah sakitnya, kan aneh gitu kan. Disuruh milih nggak mau giliran Densu yang milih, dia nggak puas sama hasilnya. Kayaknya dia tahu siapa ayahnya ya. Bonding nggak sih sama istri sendiri dan menguatkan kami tadi yang tadi Tapi kan kita mau tes DNA yuk.
katanya ngajak untuk duduk bareng membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan, mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk segala macam. Ya saya mengerti lah, orang kan mungkin punya jadwal. Saya pikir kalau memang serius ya harus selesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo, mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan Gue ngerasa sih ya, gue kalau nonton, ngikutin ceritanya, alurnya ini, gue ngerasa malah yang memperlambat adalah DJ Ferry. Gue juga bingung, dia yang ngajak tes DNA, tapi yang memperlambat dia gitu. Apa cuma gue yang ngerasa, apa kalian ngerasa juga guys? Kalau gue ngerasa kayak gitu sih ya, karena kalau gue lihat Deddy Sumargo selalu ayo gitu. Bahkan kalau kalian ingat debatan di podcast ya antara Dr. Richard dengan debatan Deddy Sumargo dengan DJ Fanny gitu, malah bertele-tele guys. dari perkataannya merujuk bahwa ini tes DNA kan kenapa harus merasa, ini kan belum tentu buat Deddy Sumargo, bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur gini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Guys, ini aku mau tunjukin pakai AI dalam bisnis hasilnya kayak apa. Coba kita bandingin. Ini Oktober 2022, sebulan. Oke. Dan kemudian masalah tes DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya, ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan aja. Beres kan? Gitu. Karena kan dari gua pribadi dari awal dia meminta tes DNA secara publik untuk adu ayam lah istilahnya, adu publik gitu kan oke. Tes DNA pertama aja gue yang nyari, ayo tes DNA segala macam untuk menyelesaikan masalah ini. Gini loh, satu orang pengen nyelesain masalah, yang lain tidak terlihat ingin menyelesaikan masalah. Nah itu yang gue rasain sekarang ya, yang gue rasain sekarang itu adalah itu gitu. Karena satu sisi ya Deddy Sumargo pengen cepet, si DJ Fan ini memperlambat. Tidak akan selesai masalahnya. Dan kalau tidak dipayungi oleh hukum, tidak ada tengahnya ini, nggak kelar-kelar ini barang. Capek gitu loh. Yang untung kan Saya juga capek. Capek juga, bonding. Ngikutnya capek juga sih ngikutin ceritanya ya. Tapi seru gitu. supaya ada kepastian. Kok terlepas dari hasil tes DNA ya kan, saat sebelum pihak mereka kan preskon nih seolah-olah bicara tentang nafkah terus, apakah terlepas dari hasil DNA iya atau tidak, anak tersebut akan dinafkahi juga kok jika diminta? Siapa yang minta nafkah? Pihak sana kan bicara selalu sudah menghidupi. Janganlah. Iya, kan dibilang berjuang juga untuk menghidupi itu. Narasi lu aja. Nggak, bagaimana nih kok? Gue tolongin lo orangnya. Iya. Itu urusan dia. Masalah nafkah itu urusan lain. Gue kan dari gue pribadi nggak ada berkeberatan. Gue bilang dari tes DNA pertama, kalau anak saya tanggung jawab. Kalau bukan, jangan kok paksa saya jadi saya. Sekarang lu tahu semua komentar pengen jadi anak gua. Semua tiba-tiba punya lesung pipi. DM gue isinya itu semua. Lu tanggung jawab. Deddy Sumargo adalah orangnya yang asik banget ya, semua asik banget. Beda dengan klarifikasi di Fanny gitu, dengan sedih gitu ya. Nah ini asik karena dia nanggapinnya dengan santai dan dia ngerasa nggak bersalah gitu ya. Diwawancarai wartawan apapun pertanyaannya dia jawab enjoy aja. Ini adalah salah satu kelihatan sih mentalnya kuat gitu dan yakin banget dia tidak bersalah juga sih. Kalau semua yang punya lesung pipit ya nggak bisa dianggap gitu dong ya. Itu juga. Kalau ini kan nggak terbukti ya kalau Ini kayak anak gue nih. Nomor berapa itu? kalau anak kau mungkin kau tahu nggak sih sebenarnya siapa sih kok? Oh saya nggak tahu, itu saya nggak mau campur ya. Karena yang lebih tahu kan pasti seorang ibu. Kan banyak yang tulis komentar, wah saya yakin itu anaknya Densu karena seorang ibu tidak akan salah. Waduh. Siapa tuh? Gara-gara ada lesung pipitnya, head netizen pada ngetik semua kayak gitu. Bisa aja loh ya kalau opini gue sih guys. Jadi kalau opini gue ya jadi Giovanni kan dikasih minum-minuman terus tidur nggak sadar kan, bisa aja kan dia nggak tahu gitu kan. Apalagi di klub ya, jual-jual obat-obatan kayak gitu mah udah biasa di klub mah, tempat remang-remang. Bisa aja kan di klub sadar kan bisa. Tapi sebenarnya dari klarifikasi asistennya sendiri pas ditanya Dokter Richard pertanyaan kayak gitu, asistennya bilang kayak gini, "Dok, minuman apa yang bisa buat
saya nggak sadar, itu semua tuh tetap sadar. Orang ngelakuin itu sadar dong. Hey, kalau udah dikasih obat mana bisa sadar gitu kan. Harusnya disekakmat kayak gitu. Wah, Dokter Richard nggak sekakmat lagi. Ya tanya ibunya. Sekarang kan hasil tes DNA yang pertama bukan saya gitu. Tapi tes DNA yang lalu itu dimasukin ke podcast. Iya, masukin bukti hasil tes DNA. Ngerasa bahwa pihak yang itu tuh kayak mereka kabur-kaburan, nanti dihubungin nggak bisa. Nah. Damai ayo apa. Nah. Respon segala macamnya kayak gitu. Kamu ngerasa gitu nggak? Iya. Aku boleh dong bertanya balik. Tahu nanya. Aku ngerasanya Iyalah. kayaknya lagi capek. Ya itu aja sih. Kok kemarin kan habis podcast bareng Dokter Richard itu kan sempat digabungin via telepon kan, gimana itu kok? Kamu begitu emosional Nah. sih kok. Menggebu-gebu nih kok. Iya. Aku takut. Aku langsung takut gitu loh. Iya, aku cuma tegas aja. Mau tes DNA ayo gitu. Mau ketemu duduk bareng ayo. Podcast ayo. Mau apa sih? Nggak ngerti gua. Ya, itulah ya. Tiada duanya, mega salesnya TikTok. Ini waktu yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Kemarin kan di podcast Dokter Richard sendiri kan justru dia katanya malah nunggu di basement, nggak berani naik untuk ngobrol langsung sama Dokter Richard. Nah, Oh itu tanya dia. Kalian tuh jangan wawancarain gue mulu. Oh hanya gue yang bisa ketemu. tuh wartawan aja tahu ya, yang bisa jawab semua pertanyaan ya cuma Densu, karena di Giovanni mungkin takut blunder kali, takut salah ngomong, mungkin ya nggak tahu ya, mungkin sibuk juga bisa jadi. Sisi positifnya sibuk gitu kan. Kalau kita lihat sisi negatifnya ya mungkin takut blunder, karena dari berapa kali podcast ya kita bisa lihat sendiri Dokter Richard dia malah asistennya yang podcast gitu kan, lucu. Kasusnya siapa, asistennya yang diajak wawancara. Kan lucu gitu kan. Malah di Giovanni-nya sendiri yang nggak sibuk nih, nunggu di basement. Kan kebalik, harusnya asisten yang nunggu, bosnya yang cash. Aduh, ada-ada aja dah. Karena saya ingin pansos. Saya suka exposure ini. Ke rumah juga susah kok. Kecil banget kesalahannya, cuma 0,01. kemungkinan sebenarnya tidak perlu ada tes DNA. Iya, memang sebenarnya tidak perlu ya Pak ya ada tes DNA gitu. Karena tes DNA itu sudah valid, dia itu ada legalitasnya. Kalau ingin ada tes DNA secara hukum, itu tes DNA itu harus dibuktikan dulu dibawa ke hukum. Makanya kita bawa nih. Kemudian hakim juga akan melihat kevalidan daripada tes DNA ini, dia akan memanggil pihak-pihak yang melakukan. Dan kalau memang tes DNA ini memang sudah sesuai dengan prosedur, kalau apabila ingin dilakukan tes DNA kedua, itu harus bisa buktikan dulu ini benar atau enggak, udah di situ aja. Jadi yang pertama juga kan nggak ada kewajiban sebetulnya. Ada kewajiban. Cuma kan yang dipakai buat konten terus sama dia, diikuti terus ya kan. Nah kita bertanggung jawab supaya ini sama-sama lah kita tes DNA. Gini, saya tambahin. Ya, kan? Yang pertama itu benar kata Pak Anwar, nggak ada kewajiban. Saya hanya melakukan ini karena ada konsekuensi moral dan juga tanggung jawab publik yang saya berikan untuk sebuah pembelajaran dan untuk sebuah tanggung jawab. Dan juga untuk sebagai informasi kepada pihak anak itu nanti. Karena anak ini sudah kemakan dari kecilnya, dia itu taunya, oh bapaknya Densu. Sosok di Giovanni, dia nanemin anaknya, ya ayah kamu itu Densu gitu. Oh udah ditanam sejak kecil, jadi anaknya tahu ya ayahnya Densu. Jadi minta tes DNA lagi karena tanaman ngelakuin dan ngerasa Densu nih gitu kan, ayah Densu. Dia tidak mau ngeliat Densu bahagia. Kita waktu itu tanya ke anak itu, mama saya apa manajer saya dulu tanya waktu kita mau ambil tes DNA pertama, bapakmu siapa? Bapak saya Densu. Kata siapa? Kata mama. Jadi ini kan anak ini kasihan. Jangan, maksudnya gini. Diberiin harapan palsu ya. Udah lah, nggak usah ngomong. Biar menarik kok, biar bisa tayang kok. Biar menarik. Menegaskan aja bahwa tes DNA itu benar tidak bisa Manipulasi. Ya memang tes DNA itu tidak bisa simulasi. Tidak bisa dimanipulasi. Kalaupun bisa terjadi harus bisa dibuktikan. Karena ini kan berangkat dari sebuah legalitas. Ini bukan gini loh. Kita tuh tes sakit
diagnosa ini kemudian wah saya nggak percaya, saya yakin badan saya tidak begini, saya pergi ke dokter lain untuk didiagnosa, ini bukan penyakit, Itu baru second opinion. ini sampel DNA lu, hasil lab. Kayak lu punya darah nih, darah lu A, udah keluar di darah lu A. Gue jadi inget kata-kata pengacaranya DJ Fani, dan DJ Fani juga sangat senang tuh second opinion itu dok, itu hanya second opinion. Oh saya nggak percaya darah saya A, iya, lu pergi ke rumah sakit lain, itu darah A itu nggak berubah, darah lu A gitu. Oke, anggaplah, wah ternyata salah, darah lu B, berarti kan pihak dari kedua rumah sakit ini melakukan kesalahan. Ada salah satunya kemungkinan Asli. perang lagi, ya kan? Berita lagi, gitulah. Udah ya, oke. Ah, gila, seru. Nah, di sini belum selesai nih ya. Sumpah ini wawancara yang menurut gue paling asik sih ya. Wawancara yang paling asik ya menurut gue ini sih. Tapi ini belum selesai. Ada lagi tanggapan dari Dr. Richard sendiri. Dr. Richard menyatakan tidak perlu tes DNA. Oke, kita dengerin wawancara Dr. Richard ya sekarang. Wah, seru banget sih ya. Capaian aja sih. Dan itu kan aku diminta untuk memecahkan rekor dunia kan, 41 miliar itu aja. Dokter, tapi dokter sempat ketemu sama Ferni Hasan nggak sih kalau Enggak. habis podcast terus? Padahal Iya. dia ada di basement apartemenku dong. Dia nggak mau naik ke atas, nggak tahu kenapa. Kenapa Kenapa tuh, tuh, Dok? Bang? Nah, tanyanya Ferni Hasan dong. Tapi tanya. sempat dibujuk nggak sih dok untuk naik? Udah, sampai teleponan aku bilang naik dong. Aku bilang di sini dong ngobrol. Dia bilang belum siap. Berarti belum ada curhatan apa gitu? Belum ada curhatan soal dia Belum. mau tes DNA ke Singapura, belum ada omongan kapan. Kalau dari pengacaranya dia janjinya di bulan September katanya. Kalau di bulan September belum ada ajakan, silakan dikontenin katanya. Berarti kan tidak menunjukkan keseriusan. Tapi kenapa mereka nolak ya dok? Kira-kira dokter sendiri tahu nggak nih? Nolak apa nih? Alasan Saya nolak bantuan dari iya, dokter. bantuan dari dokter. Oh mungkin pengen netral kali ya. Sisi positifnya aku ngeliat pengen netral. Tapi dari dokter sendiri melihat dia ini mengenal juga kah atau gimana selama ini? Apa? Mengenal Denny Ferdi Sumargo sebelumnya. juga atau gimana sampai ini? Oh aku kenal dengan Denny Sumargo ya, kenal dekat ya. Dari kejadian kemarin dengan Kartika Putri kan aku kenal dekat dengan Denny Sumargo. Sebetulnya aku nggak mau kontenin ini sih, aku nggak mau bawa podcast ini sih sebenarnya karena kan nggak enak dengan Denny sebenarnya. Tapi pada waktu ngobrol sebentar, pada waktu itu aku lupa ya bahas apa ya. Ci Olivia bilang nggak ada masalah, dia bilang. Oh ya sudah kalau aku bilang kalau nggak ada masalah aku bawain, aku bilang, dan aku bawa juga coba independen, aku bilang aku nggak pandang teman, aku juga nggak ada permusuhan, aku bilang aku cuma sebagai host membawakan dengan gaya aku seperti biasa, itu aja sih sebenarnya. Jadi pantesan ya Dr. Richard buat kontenin, tapi gue seneng sih kalau Dr. Richard kontenin. Jadi kayak blunder-blundernya itu saat di pengadilan udah kelihatan gitu. Jadi dari Densu ini udah tahu nih informasi apa yang mau disampaikan ke pengadilan. Dan ya saat podcast itu sumpah itu bikin gue pusing ya nonton. Gue kesel, jujur gue kesel banget. Ditanya apa malah muter-muter ya. Ternyata ya Dr. Richard buat konten itu emang udah diizinin sama pihaknya Densu. Salah. Ferninya sendiri dokter kenal nggak sih? Tapi yang jelas kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Kalau aku ya. Kenapa? Karena menurutku tes DNA yang pertama itu sudah valid dan jelas. Nggak mungkin itu palsu, nggak mungkin itu dimanipulasi. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Untuk apa? Iyalah. Ngapain? Bener. Kan kayak misalnya aku ngomong ya, aku berseteru dengan Kartika Putri, mau nggak di sidang yang kedua? Ngapain? Gua udah bebas, udah dinyatakan nggak bersalah, status tersangka sudah dicabut, ngapain diminta di sidang lagi sekali lagi kayak gitu? Dok, sebagai dokter juga tanggapan Denny Sumargo kan minta tes DNA kedua berarti menjelekkan juga profesi seorang dokter juga yang sudah memberikan tes DNA itu. Menurut dokter sendiri gimana? Dari statement beliau kan beliau tidak menjelekkan ya, cuma mereka mau untuk tes yang kedua aja. Ya kalau dari saya cuma bisa sampaikan bahwa tes DNA itu sulit banget tuh didapat ya. Benar. Persentase kesalahannya itu kecil banget, 0,01% mungkin ya. Itu pun mungkin kelilipan, ketiduran mungkin ya, atau mungkin kebanyakan nonton sinetron, aku juga nggak ngerti ya. Tapi yang jelas itu Ya, apalagi dulu ya kasus ini 2013 gua telusuri itu emang heboh banget di tahun itu. Masa ya dokter ngelakuin kecurangan pada tahun itu, apalagi tuh dikawal dengan media gitu. Ya kali dilakukan kecurangan, jadi pertanyaan gitu, bakal bermasalah. pertanggungjawabannya itu besar banget untuk tes DNA. Nggak semua lab, nggak semua rumah sakit bisa melakukan tes DNA. Nah, Dokter, tapi dokter deket gak sih sama Ferni atau kenal gitu bang? Nggak kenal, nggak pernah ngobrolnya kemarin pasti telepon doang, itu pasti podcast. Dan itu semua tanpa disetting.
Dok, karena kan dokter kan ibaratnya disumpah juga kan tidak boleh untuk berbohong ngasih hasil yang tidak sesuai, benar kan dok? Jadi kan tes DNA itu yang pertama itu sudah membuktikan gitu kan dok? Tes DNA yang pertama itu sangat membuktikan. Tes DNA yang pertama itu sudah pasti valid dan sah. Aku bisa ngomong seperti itu. Kecuali nanti ada tes DNA yang kedua yang menyatakan hal yang sebaliknya. Dan menurutku harusnya tidak mungkin. Kalau ada tes DNA yang kedua hasilnya sebaliknya, waduh gempar lah dunia ini. Rasanya itu aneh banget, nggak mungkin. Kalau menurutku hampir tidak mungkin. Kabarnya kalau Ini udah disampaikan dengan Denny Sumargo tadi ya. Dr. Richard juga bilang udah nggak mungkin sih 0,01. Emang ada kemungkinan, cuma 0,01 itu 1% aja susah. Ini udah 0,0 lagi. Bayangin guys. rumah sakit yang di Singapura itu pilihan Ferni atau dari kuasa hukumnya dokter? Ya, pilihannya dari sisi CFA. Tapi Denny Sumargo sendiri menyanggupikah dari kalau pilihan dari Ferni sendiri? Denny Sumargo itu orangnya gentle banget ya. Aku kenal dengan dia tuh dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Memang orangnya gentle banget. Kalau memang suka dia bilang suka, kalau enggak dia bilang enggak suka. Dan dia langsung ngomong dia mau. Dia bilang, ya meskipun aku bilang kalau aku jadi kau, aku nggak mau. Bilang ngapain? Responnya Denny gimana pas dokter bilang? Ya dia sebenarnya pengen masalah cepat selesai aja sih. Tapi melihat permasalahan antara Denny Sumargo dan DJ Ferni, kamu memandangnya seperti apa sih? Aku pandangnya seperti apa? Kan kamu sendiri kan mengundang sebagai sahabat sendiri. Gue bingung deh pertanyaan wartawan ini. Aku juga bingung ya. Yang satu menurutku sudah terluka sekian lama, yang satunya lagi masih bingung itu anak siapa. Aku juga bingung juga ya. Pertanyaan wartawannya sangat aneh kali wah. Oke, jadi gue pengen coba lihat komentar kalian di komen-komen ya, sedikit tentang tanggapan kalian ini Densu tadi ya. Oke, terakhir karena gue pengen tahu juga tanggapan dari netizen itu apa aja gitu. Bang Densu makin hari makin koplak, udah cocok jadi komedian, maju terus bang, mau diminta tes DNA sampai keluar angkasa juga jangan takut anjay. Ya ngapain takut gitu, karena bener banget kata Dr. Richard, kalau hasilnya beda ini sangat dipertanyakan sih, karena mau kayak gimana juga tuh nggak akan beda 0,01, tapi emang dari sisi pengacaranya DJ Fanny itu emang memanfaatkan 0,01 itu. Suatu yang tidak mungkin dimanfaatkan ya, tapi ya oke aja sih ya, namanya memanfaatkan sesuatu gitu. Di komen kedua, ini baru pengacara berwibawa, nggak nyolot, nggak membela babi buta kliennya, berbicara sesuai hukum dan fakta. Yesterday. Sorry ya, gue baca ini agak ngakak gitu, karena gue jadi di otak gue langsung flashback aja wawancaranya dengan Dr. Richard ya, langsung flashback ya. Aduh sangat lucu gitu. Oke, kita coba baca lagi. Semoga kesampaian, bisa foto bareng Bang Densu, ganteng, ramah, bersahajat, sukses terus Bang Densu, Tuhan berberkati. Ya itu aja ya komen-komen dari kalian. Ya dari komen kalian emang banyak yang dukung Densu gitu, karena ya emang dari gue juga dari cara penyampaiannya itu emang beda gitu kan, ada tau lah perbedaan. Ya di sini gue Fadli, kalian bisa menilai sendiri dari klarifikasi dua sisi Dr. Richard dan Densu sendiri ya. Ya di sini Fadli, kalau misalnya salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video viral selanjutnya. See you. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.